Mungkin sebenarnya itu becak itu teknologi alien juga loh. Dia juga punya laser. Dia tuh salah nembak ke predator. Kan sama-sama alien. Kan pernah dengar Alien versus Predator? Ya. Nah, predatornya itu ditembak sama laser. Laser itu tuh sebenarnya untuk mengecilkan badan. Jadi mini. Nah, akhirnya jadilah jenglot. Sebenarnya jenglot itu dari predator yang asalnya itu. Iya, pantas sih mirip ya. Iya, mirip, kan memang mirip predator. Iya, pas saya Lenga people rule the world. Ya, apa kabar, Dek Reno? Waras Ya. Waras. Yo, kali ini saya Likiko ditemani sama Likreno. Iya. Ora gaulmu ya Likreno. Wareno. Waren. Iya, bisa. Tapi Lik saja lah biar kelihatan lebih akrab gitu kan. Ya. Kabarnya gimana, Likreno? Masih ini hobi ke WC? Masih. Ya, kayaknya semua orang hobinya ke WC. Semua orang iya. Karena itu memang kebutuhan wajib ya. Itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Sekundernya itu jaga toiletnya. Nah, tapi masih terjadwal. Masih. Biasanya pagi, Biasanya sore, ya 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Normal lah. Normal lah ya. Iya. Jadi mengurangi beban sedot WC lah. Berarti ya masih kayak orang lengop kebanyakan ya. Oh iya dong. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa, Lik? Reno mungkin punya bahasan-bahasan yang absurd yang menarik untuk kita kupas. Apa ya? Kita ngupas kacang. Nah, saya baru ingat ini. Reno kan ahli soal peralienan. Oh iya, dulu saya itu sebenarnya bukan alien Mas. Saya itu dulu tuh awalnya ya saya tuh cita-citanya jadi astronot. Iya. Nah, makanya saya saya itu sekolahnya di sekolah teknik. Nah, Itu hubungannya. ini lagi cerita dulu. Oh iya. Setelah saya sekolah teknik, ternyata kan kalau jadi astronot itu harus ke Amerika dulu, ke Rusia dulu. Dan nggak jadi, pupus kan. Akhirnya tetap seneng sama astronomi. Nah, saya pelajari astronomi. Perbintangan yang jatuhnya nanti ke primbon. Oh iya. Jadi saya baca perbintangan lah, primbon gitu. Kan sama astronomi juga. Betul. Berarti ya Semi kliwon, pon, paing itu apal ya? Iya, semi ngeramal lah. Jangan-jangan sering kliwonan nih? Enggak, saya ponan. Iya. Jual kambing. Jual manuk, Mas. Jual manuk. Saya kadang burung saya kan kadang ya gitu lah ya. Jadi saya kadang digade burung saya. Reno punya burung? Punya Mas, mau. Oh iya. Ya siapa tahu Mas minat sama burung saya kan. Saya sih minat dengan burung perburungan gitu. Ini sebenarnya bahas burung apa alien? Oh iya, balik lagi. Seperti bidang dari studinya Reno itu kan teknik peralienan. Iya. Teknik peralienan. Menurut Reno ini ya. Saya dulu sekolahnya kebetulan STA Mas. Apa itu? Sekolah teknik alien. Oh iya. Sekolah teknik alien. Itu mendalami tentang anatomi alien. Iya. Ya kan. Dulu berarti saya pernah. Aliennya namanya Tommy. Iya. Itu kayaknya pembahasan kemarin deh anatomi. Iya. Nah, saya pernah tuh nemuin alien satu pas lagi masih zaman sekolah tuh. Masih zaman sekolah terus saya tuh lagi posisinya di belakang di dekat kamar mandi itu. Kan biasa rutinitas sebelum itu kan saya hobi mau ke WC. Menjalankan hobi ya. Menjalankan hobi 3 hari sekali. Nah, pas lagi saya buka pintu, itu ada aliennya, Mas. Bentuknya gondal-gandul gitu. Ternyata lagi lilik saya lagi mandi. Jadi, alien. Gitu. Yang dilihat pertama bukan liliknya ya. Iya, gondal-gandulnya. Tapi adanya liliknya. Jadi asumsinya alien gitu. Iya, alien deh. Jadi gitu, Mas. Kan ada dalam beberapa budaya ya, terutama budaya-budaya yang sudah kuno, ya kayak Mesir, Aztec, terus apalagi itu, ya pokoknya budaya-budaya yang sudah lama, itu kan
sangat erat hubungannya dengan alien. Oh iya. Ya, terutama yang ada teori ini, teori itu lah ya, ada UFO mendarat di sini, UFO mendarat di situ. Nah, Rick Reno menurut pengalamannya selama ini dengan riset yang dilakukan atau buku yang dibaca atau film yang dilihat, itu seperti apa sebenarnya? Kebetulan saya punya pengalaman naik kapalnya alien, Mas. Saya naik UFO dulu. Ya dari depan SMA 1 tuh saya naik UFO ke Patik Raja pakai F2 lah. Angkot, Mas. Oh itu angkot ya. Itu kan UFO warnanya oranye itu. Oh iya. Kan asik. Jadi saya tuh tapi bayangin itu kayak lagi di dunia alien emang. Jadi saya tuh supirnya itu kayak ada telale-telalenya itu loh di sini. Telale apa ya? Ini loh apa namanya? Antena itu. Antena. Yang kayak PF Goceng tuh. PF Goceng. Iya, antenanya itu set gini. Kalau Teletubbies kan antenanya kayak gitu. Iya. Teletubbies itu juga alien, Mas. Alien ya? Alien bahasanya. Tapi tahu, Rick Reno itu tahu, Tahu. bisa memastikan kalau Teletubbies itu alien. Pasti kan warnanya ada yang biru, kuning, hijau, sama satunya apa coba? Biru, kuning, hijau, satunya apa ya? Warnanya Hitam. nggak ada, Mas. Teletubbies itu adanya yang warnanya ungu, Oh, ungu, merah. janda ya. Sebenarnya biru yang nggak ada, Mas. Oh, biru nggak ada ya? Nggak ada. Adanya merah, kuning, hijau. Oh, udah meletus ungu. kali itu kalau yang biru. Nah ya makanya meletus kan. Harusnya balon hijau, tapi karena balonnya biru, jadinya hijau ketemu biru kan ungu. Oh iya. Akhirnya Teletubbies itu sebenarnya itu kecelakaan dalam pengecetan itu. Oke, Jadi masuk. alien juga mengenal bidang cat mengecat, Mas. Penyablonan. Kadang alien itu juga buka digital printing. Oh iya. Soalnya Soalnya kadang kalau saya lihat film itu kan pesawat-pesawat film alien. digital printing alien gitu. Enggak. Oh, enggak. Pesawat-pesawat alien biasanya ada tulisannya. Tulisannya apa, Mas? Tulisannya ada angka 571 atau ada kode apa. Itu kan nggak mungkin kalau mereka Buntutan ya 3 ya. Iya kan nggak mungkin kan mereka kalau Iya. misalnya tidak tahu ilmu tentang penyablonan gitu. Itu ilmu mungkin inspirasi ada nomor-nomornya itu karena yang bikin pesawat itu emang dulu tukang beli judi togel, Mas. Oh. Kan ada 4 angka, 3 angka, 2 mistik. angka. Oh, Iya. berarti ini alien ini mengarah ke arah mistik sebenarnya. Kalau Iya, mungkin mistik. dihubungkan dengan budaya di Indonesia sekarang alien mungkin mengarah ke mistik. Iya, kadang-kadang kan alien itu cosplay, Mas. Oh. Kadang bentuknya pocong, kadang bentuknya hijau, tapi bukan hulek, Mas. Oh, apa itu? Ya yang warnanya hijau lah. Kolor hijau. Ya kolor hijau. Bendurwo. Genderuwo. Itu Genderuwo. sebenarnya alien, Mas. Atau balon. Balon ya. Kan meletus. Oh ya hulek meletus ya. Oh. Jadi itu kalau di budaya kita di Indonesia itu ada korelasinya ya. Ada korelasi. Antara alien sama apa namanya itu bidang permistikan. Ada. Kan tadi, Mas, nyambungnya itu di ilmu astronomi yang harusnya ke perbintangan yang astronot, tapi ini astronomi primbon. Jadi kan memang ada korelasi antara luar angkasa dan mistik. Oh, pantas Gitu. biasanya mereka keluar dalam waktu-waktu tertentu ya. Iya. Misalnya Kliwon kan ya. Iya. Kliwon atau Pon ya. Pon. Itu ya betul sih. Ya, keluarnya ada rata- hubungan sih dengan iya. dengan bidang astronomi itu. Ada. Kan mereka keluarnya kadang juga nggak cuma di Pon sama Kliwon, kadang di Wage. Jadi ya mungkin semi belanja gitulah. Belanja wedhus. Iya. Kan juga alien butuh asupan makanan. Ya? Iya. Oh. Mereka makanannya juga sama kayak kita lah. Kita yang nggak sama. Nah, ini hubungannya dengan permistisan ya. Alien dengan permistisan. Rick Reno pernah ketemu nggak setan-setan yang wujudnya aneh? Oh atau iya. menggambarkan atau sama persis lah dengan alien atau dengan apa ya makhluk-makhluk terestrial yang pernah Rick Reno temui. Sebenarnya ada satu unik lagi. Namanya lur ketaplek. Lur ketaplek. Iya, lur ketaplek itu kalau mungkin kalau di Indonesia kuyang. Yang dikuyang. Ini sekarang lagi banyak dicari tuh kuyang gitu ya. Yoman. Banyak dicari karena banyak sekali orang-orang yang miskin yang
sudah buntu nyari pekerjaan dan sebagainya, akhirnya mereka jual organ dengan Nah, nyari kuyang. enggak, mereka jual organ. Nah, si alien ini merombak-rombak, akhirnya jadilah kuyang. Sebenarnya itu organ-organ manusia yang dijual, dibeli alien, terus ditata sedemikian rupa, akhirnya jadi konspirasi. Jadi kan isunya ada hantu, ada apa. Sebenarnya itu bikinan alien yang namanya lur ketaplek itu. Lur ketaplek saya juga nggak tahu konon katanya gimana namanya. Konon katanya Namanya lur ketaplek. Jadi berarti gini ya, hubungannya karena ternyata itu kan lur ketaplek itu kan buatan alien. Berarti kalau ketemu itu nggak usah didoain ya, nggak usah, tembak laser aja. Ya, karena kan alien. Zaman dulu pas lagi si kreator yang bikin kuyang itu, yang lur ketaplek itu, dia juga punya laser. Dia tuh salah nembak ke predator. Kan sama-sama alien. Kan pernah dengar Alien versus Predator? Ya. Nah, predatornya itu ditembak sama laser. Laser itu tuh sebenarnya untuk mengecilkan badan. Jadi mini. Nah, akhirnya jadilah jenglot. Sebenarnya jenglot itu dari predator yang asalnya itu. Ya pantas sih mirip ya. Iya, mirip, memang mirip predator. Iya, pas saya ngeliat itu beritanya kan di internet ya. Iya. Ada di YouTube, di internet dan sebagainya, memang mirip sih. Mirip. Itu bedanya kan nggak ada helmnya kali ya. Iya, kalau helmnya dibuka, itu tuh kayak tentakelnya itu kan emang ya jenglot itu terbuat dari banyak tentakelnya predator. Emang itu dulu dilaser sama kreatornya si lur ketaplek itu. Terjadi kecelakaan, akhirnya malah berkembang, malah menyusut. Iya, pas terjadi kecelakaan itu kan tadi helmnya kan dilepas. Nah, sebelum itu ditilang dulu. Karena helmnya dilepas. Kok bisa ditilang? Iya, makanya kan kecelakaan akhirnya. Oh iya. Akhirnya karena kecelakaan. Tapi nggak hamil? Enggak. Kecelakaan kan biasanya hamil. Oh, ini kan kecelakaannya beda. Oh, beda ya. Jadi kecelakaannya itu kan pertama kreatornya itu nembak laser, akhirnya jadi kecil. Harusnya dia bisa gede lagi, tapi karena kecelakaan itu helmnya kan dilepas, dia kena tilang. Akhirnya dia nggak bisa gede lagi. Jadi selamanya kuntet segini tuh. Ya, kecil ya. Tahu kuntet kan ya? Iya, kecil. Kuntet saudaranya Kunti bukan? Bukan, Kunti beda lagi, Mas. Beda lagi. Nah, asal mulanya Kunti itu sebenarnya gimana? Asal mulanya Kunti itu alien juga, dia alien. Alien, Mas. Cuma dia itu dulu alien yang baik hati gitu. Terus kan tidak parasnya sombong, pintar menjahit. Itu tantenya Budi lah. Kalau di bahasa Indonesia kan ini Ibu Budi. Nah, itu tantenya Budi itu jadi Kunti sebenarnya. Makanya nggak pernah muncul ya memang ya. Ini tantenya Budi nggak ada ya. ya. Itu karena emang konon katanya si Kunti ini dulunya kan alien yang sangat berparas cantik gitu. Berparas cantik. Lalu dikutuk ya. Turun ke bumi, terus akhirnya selendangnya dicuri. Dia nggak pakai selendang, Mas. Nggak pakai selendang. Oh, ini beda cerita ini ya. Beda cerita. Kan selendangnya dipakai sama Mas Iko. Oh iya. Berarti Mas Iko Kunti. Terus. Mas, Kuntinya itu kan dulu namanya bukan Kunti, Mas. Apa namanya dulu? Karena dia turun ke bumi, dia perlu nama-nama yang familiar di bumi. Akhirnya dia bisa membaur gitu ya. Nama saya Kunti. Sebenarnya dulu tuh namanya bukan Kunti. Apa? Saya nggak tahu istilahnya karena itu kan bahasa alien, Mas. Saya kan nggak bisa bahasa alien. Iya, mungkin ya. Iya. Alien, tata bahasa alien itu tata bahasa yang sangat sulit. Jadi kalau ngentut itu pasti sulitnya nggak tahu kita bunyi apa ya. Padahal itu kan alien kentut ya. Tapi ini bunyi apa gitu. Iya. Nah, si Kunti ini kan punya saudara. Ada dua, sebenarnya dia punya saudara kembar. Nah, salah satu saudara kembarnya itu salah kentut, Mas, ngeluarinnya. Bukan dari pantat, tapi dari punggung. Akhirnya jadilah sundel bolong. Oh, asalnya dari situ. Iya, dia itu kentut kan susah nahan kentutnya itu kan luar biasa ya. Saking menggebu-gebunya akhirnya brot gitu, tapi dari sini. Akhirnya kan bolong. Bukannya itu kalau asal usulnya di sini keluarnya bayi. Oh, bukan.
Kalau bayi beda lagi mas. Kalau bayi itu tantenya si tante itu, jadi tantenya si Kunti. Tantenya si Kunti. Berarti masih buyutnya, masih dulurnya. Berarti gini, Kunti lah. Usulnya Kunti itu tantenya Budi. Ya. Terus si bayi itu tantenya si Kunti. Bayi itu sebenarnya si Budi mas. Oh, bayinya si Budi. Ini gimana sih? Ublek. Iya, makanya kan ada korelasi mas. Oh iya. Kan si Budi punya tante itu namanya Kunti. Nah Budi lahirnya dari mana? Budi itu lahirnya dari kolong mas. Nah kolongnya apa? Kolong wewe. Kolong wewe. Gitu. Dia lahirnya dari kolong. Iya. Makanya apa namanya? Ini ibu Budi, ini ayah Budi, tapi mbahnya Budi juga nggak tersebut. Gitu. Iya. Kayaknya yang tahu sejarah itu cuma Iwan Fals. Kok bisa mas? Dia sampai nyiptain lagunya. Si Budi kecil. Iya, oh iya kan? benar. Mungkin sampai iya. Iwan Fals tuh tahu bahwa si Budi itu kecil, kurus, ya kan? Iya betul. Dia hafal banget, mungkin tetangganya kali. Iya benar, pas saya belajar bahasa Indonesia itu nggak ada Budi tuh yang gede-gede gitu, yang gemuk itu nggak ada. Emang kecil, kuntet gitulah. Ya kan memang si Budi ini mungkin memang salah satu dulurnya si Predator tadi. Mungkin loh ya. Tapi nggak pernah ada ya di film Predator itu tokohnya bernama Budi, itu nggak ada. Kenapa itu? Itu mungkin karena Budi itu ada di bahasa Indonesia. Coba kalau di sejarah, kalau di sejarah Budi disebut juga, pasti di situ ada lah. Ada ya? Ada. Mungkin dalam bahasa atau dalam negara-negara lain dia namanya beda kali, Michael atau Charles gitu ya. Budai. Bisa. Lanjut soal alien tadi. Saya ini masih penasaran soal alien yang bisa nyablon. Oh iya benar, yang buka digital printing tadi ya. Itu kan pesawatnya gede banget. Iya gede. Nyablonnya gimana? Itu sebenarnya tugas si genderuwo tadi, kan genderuwo gede-gede bentuknya. Oh, makanya itu diciptain genderuwo untuk tugas itu ya. Tugasnya itu dia pasukan, bukan untuk pasukan tempur, tapi pasukan untuk ngecat pesawat. Oh, mungkin itu menjadi salah satu ciri khasnya dia, ketumpahan cat tadi, jadi warnanya makanya beda berwarna dengan yang lain gitu ya. Itu buat identitas bahwa ini dia kerja di digital printing karena ada warnanya. Pengecetan. Iya. Kayak Hulek sebenarnya dulu kan buka digital printing tapi dipecat. Tapi karena dia nggak punya kompresor untuk membersihkan badannya, akhirnya selamanya biarin aja sudah ya. Iya. Biarin aja. Oke. Kan kasihan mas. Nah yang saya bikin saya penasaran ini, yang setan yang istilahnya akrab dengan keseharian kita sehari-hari. Itu banyak sekali orang yang sering ketemu atau sering bersinggungan dengan setan ini. Ini termasuk alien kah atau memang murni turunan dari setan yang diciptakan alien? Tuyul. Tuyul. Saya penasaran dengan tuyul. Tuyul itu sebenarnya dari kecelakaan juga. Maksudnya itu eksperimental. Jadi dulu tuh si tuyul ini bentuknya enggak seperti itu. Bentuknya kayak apa dulu? Bentuknya dulu tuh gedenya melebihi genderuwo sebenarnya. Dia itu dibentuk untuk pasukan tempur. Iya. Akhirnya dikutuk sama ibunya karena dia itu durhaka. Malah kundang dia berarti? Iya, karena dia itu maling. Si dulu tuyul ini tuh yang berbadan gede. Itu tadinya sebelum dikutuk dia itu berbuat mencuri. Akhirnya dikutuk menjadi kuntet juga, dilaser sama minta bantuan sama kreatornya Kuyang tadi untuk dilaser. Akhirnya jadi kuntet kan, ikut-ikutan. Cuman nggak sekuntet Jenglot. Dia masih agak besar lah ya. Iya, masih agak besar. Nah, akhirnya si tuyul ini kekeh kenapa dia masih tetap kuntet, karena dia tidak bisa melepas kutukannya karena masih melanjutkan kesenangannya maling. Coba kalau dia enggak, maksudnya dia berhenti maling gitu ya, dia tobat gitu ya. Dia gede lagi, gedenya itu melebihi genderuwo sebenarnya. Jadi itu silsilah tuyul tuh kayak gitu mas. Makanya yang kita temui sekarang itu kayak kecil-kecil. Iya, kalau yang gede Mbak Yul.
Oh iya. Tapi vacuum nggak semuanya gede. Cuma sebagian aja yang gede. Iya sih. Iya sih. Ada yang besar tapi bukan niat. Ada yang besar tapi bukan moro. Supermarket. Iya, ada yang besar tapi bukan supermarket. Nah, ini kira-kira untuk kedepannya, ini kan apa namanya, setan di Indonesia ini bentuknya gitu-gitu aja, ya kan? Ada tuyul, ada genderuwo, ada kunti, ada sundel bolong, ada apa lagi? Kuyang, ya kan? Nah, kira-kira kedepannya nih si alien itu bakal ya bikin alien atau bikin setan yang beda lagi nggak bentuknya, yang ya imajinatif lah, yang mereka udah terlampau modern gitu. Dia udah terlampau imajinatif. Dia kan setiap negara itu membentuk apa namanya, cosplay tersendiri. Oh iya, setannya beda-beda ya. Beda-beda ya. Kan di sini ada pocong karena memang itu Indonesia. Oh iya tuh pocong tuh. Tadi kan belum kita bahas nih. Iya, belum. Asal usulnya si pocong. Jadi pocong itu tadinya kakaknya tuyul. Jadi besar dong badannya. Dia enggak besar si tuyul. Dia itu dulunya soleh, rajin dan segala macam. Sering dapat rezeki berarti dia. Iya, sering dapat rezeki. Makanya dia tadinya nggak dibungkus ya, nggak dibungkus seperti itu. Karena dia itu saking rajinnya, baik sama sekitar dan segala macam. Dia dihadiahi perisai. Itu bentuknya bujur. Bujur itu apa? Ya kain itu. Kain. Akhirnya si kreator tersebut membungkuslah si pocong itu. Jadilah namanya pocong. Dulu namanya bukan pocong. Dulu namanya apa? Dulu itu namanya bujung. Iya. Itu sebenarnya diambil dari kata-kata yang sama, pocong sama bujung. Itu biar nyentrik aja. Tapi kok alien ini bisa pintar banget ya? Pintar. Alien kan memang pintar, berteknologi tinggi. Jadi kalau Anda berteknologi tinggi, mungkin Anda alien. Bisa jadi ya. Iya, kalau Anda main gadget terus kalau misalkan kalau misalkan kita lagi ngobrol nih ada berempat, salah satu gadgetan, berarti kan dia berteknologi tinggi. Kita sebut apa? Alien tuh. Soalnya diam sendiri, dia sibuk dengan kegiatannya. Itu kan ciri-ciri alien, Mas. Tapi kok gini ya, kalau setan kan bisa jadikan bahan untuk mengumpat orang. Setan lo. Iya. Tapi kok alien enggak? Ya Mas, alien lu. Waduh, sedih saya. Itu tidak asik gitu. Alien lu, iya. Predator lu, aduh, gak asik Mas. Emang yang lebih asik itu setan, Mas. Setan ya. Tapi cuman setannya. Kalau jenis-jenisnya enggak ya? Enggak. Tuyul lu itu kan enggak. Kan lucu, Mas. Ya enggak lucu sih, bukan lucu. Enggak absurd lah ya. Iya. Apa malah absurd? Jadi absurd, Mas. Jadi absurd. Ya? Seabsurd kita lah. Oh iya. Lu pernah lihat UFO enggak, Mas? UFO ya, kalau yang sesuai dengan deskripsinya Lik Reno sih udah pernah. Yang warna oranye. Oh iya benar. Kan katanya udah pernah naik UFO warna oranye. UFO juga dulu pernah mendarat di SMA 2 kayaknya, di lapangannya itu kan. SMA 2 mana? SMA 2 Baturaden. SMA 2 Purwokerto lah. Berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Itu UFO-nya itu mendarat di lapangan itu, terus akhirnya tadinya bentuk lapangan di depan SMA 2 itu enggak kotak, tadinya jajar genjang. Nah, kebetulan bentuk si UFO ini kotak. Akhirnya ngecap jadi kotak. Karena udah dikotakin aja. Oh, jadi kayak semacam bikin crop circle gitu ya? Bukan circle, berarti crop box. Crop square. Crop square. Iya. Oh iya. UFO kan tadinya kotak, nggak bundar. Kenapa bisa jadi bundar? Itu karena terkikis oleh catnya digital print tadi. Kan kecat. Jadi dia itu kena cat. Dia tuh lupa tinernya tuh kebanyakan. Akhirnya tuh jadi luntur loh. Thinner. Iya. Si
besi-besi kandungan pesawat itu luntur. Makanya ternyata thinner itu teknologi alien ya. Saya baru tahu ini. Iya, thinner itu segini tuh yang harganya 6.000. Itu dulunya itu dari alien sana. Coba kalau diminum nggak kayak air yang ada di bumi kan? Iya sih memang. Kayak bau-bau pipis, bau kencing gitu. Iya, kalau diminum wah modar kita. Tapi kalau alien nggak modar. Iya. Itu pipisnya alien atau? Itu air liurnya kayaknya. Air liur alien ya. Cuman nggak kental. Kalau kental kan beda lagi mas. Apa itu? Ya kalau kental kan enak. Aduh, ini ternyata menarik sekali obrolan kita tentang alien yang akhirnya menuju ke permistikan. Ya, ternyata ada korelasinya antara alien dan setan. Iya. Ya. Tapi ini mungkin ada satu setan yang kayaknya kok absurd banget korelasinya dengan alien. Setan kredit. Oh iya, itu setan paling tinggi derajatnya sebenarnya kalau di dunia setan. Karena semua setan itu takut sama tukang kredit. Takut ditagih dan segala macam ya kan. Termasuk orang. Orang kalau lihat misalnya ini lihat perbandingan gitu ya. Kalau misalnya ketemu papasan gini, pocong. Merinding gitu kan. Tapi kalau melihat sebelah kanan kok ada setan kredit, itu lebih merindingnya itu lebih tinggi lagi sampai bulu kuduk. Adrenalinnya naik. Adrenalin, hemoglobin, uranium dan semua yang terkandung di tubuh itu meningkat drastis. Lari kita pasti lari. Jadi lebih semenakutkan itu tukang kredit ya, setan kredit itu ya. Iya, itu menakutkan kan. Soalnya sekarang tuh yang namanya setan kredit bunganya itu tinggi banget mas. Apalagi lagi musim kayak gini ya, corona itu aduh susah mas. Tapi kan katanya udah ini sama pemerintah alien ya kan? Nah itu aku bingung, alien itu dunia perutangannya kayak gimana kan, kita perlu tahu sistem utangnya mereka seperti apa gitu kan ya. Itu setan kredit yang harusnya didatangkan ke sini untuk narasumber ya. Bagaimana kalau kita datangkan? Mungkin suatu saat. Oh suatu saat ya. Tadi mau saya datangkan. Jangan. Oh iya. Jangan. Mungkin suatu saat kita akan datangkan lah ya. Setan kita tanya gimana cara prosedural untuk perhutangan di dunia alien, perhutangan di dunia setan dan sebagainya gitu kan. Iya, kita perlu tahu step by step utang piutang di dalam dunia peralienan. Siapa tahu di sana ada KPR. Apa itu singkatan KPR kalau di dunia alien? Koalisi Perindustrian Rembuk. Oh iya. Iya. Jadi kita berkoalisi dalam industri kan, akhirnya ada utang. Nah itu semua itu harus dilakukan dengan cara rembuk. Ya musyawarah. Makanya ada KPR. Iya. Menarik juga sih. Iya menarik. Kadang juga nggak sekedar menarik ya, kadang mendorong. Kalau menarik itu kan becak. Nah kalau mendorong itu becak juga bisa didorong ya. Nah ngomongin tentang becak ini mungkin sebenarnya itu becak itu teknologi alien juga. Kok bisa kan? Karena selama ini yang saya tonton dari film ya, atau yang saya baca dari beberapa buku-buku tentang terestrial, tentang alien atau sci-fi dan sebagainya, itu rata-rata isu yang diangkat itu tentang penghancuran planet bumi oleh manusia, yang global warming, yang polusi udara, yang sampah dan segala macam. Nah, ini becak kan merupakan satu mode transportasi yang ramah lingkungan. Oh iya benar, tenaga genjot ya. Nah, gitu. Jadi nggak mengeluarkan polusi. Bisa jadi itu alien. Iya betul. Terus jangan-jangan Lik Iko ini juga alien. Itu tadi mau jadi Power Ranger. Oh iya, aduh. Itu kan panggilan dari Gordon. Itu punya titik. Oh iya. Bukan titik aja. Kalau ini punya manusia. Manusia kan punya titik. Oh iya betul. Itu lanjut tadi yang becak. Itu benar itu teknologi alien itu. Itu teknologi alien yang terinspirasi dari kebetulan dari Indonesia juga sih.
Kebetulan Indonesia kan punya semen. Terus akhirnya terinspirasi dari situ. Kok bisa? Ya tahu sendiri lah ya. Jangan becak, rodanya kan 3. Iya. Makanya itu terinspirasi oleh bangunan. Sebenarnya tadinya itu alien itu kenal sama salah satu kuli di Indonesia. Dia itu kontak pakai apa namanya tuh yang kayak komputer kayak gitu. Itu pakai berkomunikasi dengan cara seperti itu. Gimana kuli di situ? Ya alien, ya kayak gitu. Al mungkin bang. Iya bangnya Al. Dul. Kalkul. Alien cool. Enggak, kan yang satunya kuli. Iya. Cool, ya kan. Kulial. Iya. Nah itu akhirnya terbentuklah becak tersebut. Di sana tuh inspirasinya karena ngobrol sama kuli bangunan tadi. Dia kan gimana di sana perkuliahannya? Oh ya di sini jos gitu kan. Terus apa materinya ya kalau hari Senin sastra Jawa materi itu kuliah. Kuliah bukan kuli. Oh iya betul. Ya dia itu memang semi akademis makanya kadang-kadang jadi tutornya si alien tersebut. Kok malah jadi lebih canggihan kuli daripada alien? Kuli itu sebenarnya canggih mas, cuma kita aja yang nggak nyadar. Nah makanya Likiko mau jadi kuli nggak? Biar ya kalau lebih canggih dari alien mau lah saya lah. Lebih canggih dari alien tapi nggak lebih canggih dari yang lain. Apa? Ya apalah. Kayak Teletubbies misalnya. Teletubbies kan coba bayangkan hidupnya cuma di bukit, nggak pernah ke kota, kasihan kan. Kemah terus kan gempor. Ya kan. Coba bayangkan si Teletubbies ini diriin tenda. Untung dia alien karena dia punya teknologi tinggi. Pernah lihat nggak Teletubbies satu aja adegan dan itu sangat menjelaskan sekali bahwa si becak ini adalah teknologi dari alien. Karena ada satu adegan di mana si Teletubbies ini menaiki kendaraan roda 3. Belum pernah lihat saya. Saya pernah lihat itu. Cuma saya lupa itu adegan scene keberapa, shot keberapa. Kalau saya tahunya ini deh. Jadi Teletubbies kan memang karena dia alien ya. Saya tahu kalau Teletubbies itu menciptakan beberapa barang yang kita pakai sehari-hari. Apa itu? Teletubbies itu menciptakan televisi. Oh iya benar. Telegram, Telecaster. Ini ya. Iya. Itu sebenarnya memang teknologi alien juga ya yang alien dari telepon. Dan ada satu yang rumit sekali. Si Teletubbies itu saya tahu dia menciptakan ini rumit sekali. Itu namanya teledumbo. Teledumbo itu apa nih? Yang ada sulitnya. Lele tulik. Lele dumbo tuh. Iya. Ada juga telekamsil. Aduh, kayaknya kita semakin absurd saja pembahasannya ini. Jadi mungkin nggak selesai satu babak untuk menjelaskan. Nggak mungkin karena alien kan dia di alam semesta universe yang sangat besar sekali. Jadi mungkin dalam waktu 15 menit atau setengah jam kita selesai semua pembahasan. Mungkin lain kali bisa kita teruskan. Atau mungkin dari Lego People tahu tentang konspirasi ini ya, hubungan antara korelasi antara alien dan setan dan juga teknologi yang diciptakan di dunia ini, mungkin bisa DM atau komen ya di channel kita biar kita juga punya ide lagi untuk membahas alien di episode berikutnya. Iya, atau mungkin mau datengin Thanos gitu kan, dia kan alien. Oh iya. Thanos. Itu kan Gordon memanggil. Nah, mungkin itu dasarnya. Ini saya menjalankan hobi, jam saya menjalankan hobi. Biasa, hobi saya ke WC. Oh iya betul. Nah makanya kayaknya kita sudahi dulu. Oke, kita sudahi dulu. Jangan lupa subrek. Ya, subrek. Terus bunyikan loncengnya, juga like dan share. Ya, biar kita juga semakin semangat untuk mengisi episode berikutnya. Oke, saya Likiko. Saya Reno. Lego People Rule of the World. Salah Rule the World.
Saya Likiko. Saya Nick Reno. Lego people rule the world. Oke, peace.